Di desa Sidodadi, kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, banyak rumah warga berdiri tak jauh dari kawasan pemakaman. Dan itulah yang membuat mereka langsung merasa tidak tenang saat kabar ini merebak. Pada akhir bulan Juli 2025, sebuah kejadian aneh mulai diperbincangkan oleh warga setempat. Seorang warga yang baru saja dimakamkan diduga dikubur tanpa melepaskan tali kafan di kepalanya. Akibatnya, dalam hitungan hari setelah pemakaman, penampakan sosok putih mulai muncul di sekitar kuburan desa Mijen. Warga yang tadinya tak percaya dengan cerita hantu mulai menyebut-nyebut nama yang mereka takuti. Pocong. Malam hari, di desa itu tiba-tiba menjadi mencekam. Warga mengaku melihat sesosok putih melayang di sekitar pemakaman. Seorang pria yang tinggal tak jauh dari kuburan mengaku melihat sesuatu bergerak pelan di bawah pohon besar, tepat di tengah malam. Ia mengira itu plastik atau kain tersangkut, tapi kemudian sosok itu melayang perlahan dan menghilang di balik tembok makam. Di malam berikutnya, seorang wanita mengaku melihat bayangan putih di samping rumahnya. Saat dilihat lebih dekat, sosok itu tidak punya wajah, hanya kain putih yang menutupi semua bagian. Ketegangan pun mulai memunculkan kecurigaan. Ada warga yang dibangunkan oleh ketukan pintu tepat jam 2 malam. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi angin dingin masuk dari arah selatan, arah kuburan berada. Pada malam keempat, seorang warga bernama Mudah melihat langsung sesosok pocong di jalan menuju pasar saat subuh. Pocong itu berdiri di tengah jalan dan tak bergerak sama sekali. Ia mengaku tubuhnya mendadak tak bisa bergerak. Kakinya kaku, mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Saat sosok itu berbalik dan menghilang di antara bayang-bayang pagar kebun, Mudah langsung lari tanpa menoleh lagi. Apa itu? Pocong! Teror terus berlanjut. Rumah-rumah warga sering mengalami kejadian janggal. Kipas angin menyala sendiri, radio tiba-tiba bunyi. Seorang warga bernama Iril Rahma mengaku suaminya sering terbangun tengah malam dan merasa seperti ada yang berjalan lewat di depan rumah mereka. Namun, saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Warga semakin yakin penyebabnya adalah proses pemakaman yang tidak sempurna. Juru kunci makam bernama Samian mengaku sudah mengingatkan keluarga almarhum untuk melepaskan tali kafan di kepala sebelum jenazah ditutup tanah. Namun, sang ayah menolaknya dengan alasan kafan sudah rapih dan suci. Pak Samian sudah minta keluarga untuk melepaskan ikatan tali pocongnya, tapi pihak keluarga menolak. Wes bersih, wes suci katanya. Oh, begitu. Dalam tradisi Islam, di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa, tali kafan yang tidak dilepas dipercaya bisa membuat roh tidak tenang dan menampakkan diri sebagai pocong. Ketika kabar ini sudah menyebar di kalangan warga dan media, keluarga akhirnya setuju untuk melakukan pembongkaran kubur untuk menyempurnakan proses pemakaman.
jenazah dimandikan kembali. Dan pada saat pemakaman kembali, tali kafan dilepaskan agar prosesnya lebih sempurna sesuai kepercayaan keluarga dan warga setempat. Setelah proses ini selesai dilakukan, penampakan misterius tak lagi muncul. Sebelum kita akhiri episode ini, ada baiknya kita pahami apa itu pocong. Dalam tradisi Islam di Nusantara, terutama di tanah Jawa, jenazah yang telah dimandikan dan dikafani akan dikubur dengan kain yang diikat di bagian kepala, leher, dan kaki. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, tali-tali itu kerap dilepaskan sebagai simbol pelepasan roh agar bisa tenang dan tidak terikat dunia. Namun, jika tali itu tidak dilepas, dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan sebagian kalangan Islam tradisional, rohnya akan terikat dan tidak tenang. Ia akan menampakkan diri sebagai pocong, sesosok mayat yang masih terbalut kain kafan dan berpindah dengan cara meloncat atau melayang. Dalam banyak kisah yang beredar di masyarakat Indonesia, pocong sering ditafsirkan sebagai roh yang meminta dilepaskan ikatannya. Sahabat Sukma, banyak yang bertanya apakah pocong itu benar-benar ada atau hanya cerita lama yang dibesarkan oleh rasa takut. Namun, seringkali kisah-kisah itu datang dari orang-orang yang tak pernah mencari. Mereka hanya kebetulan berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Pocong bukan hanya tentang takut atau tentang sosok yang meloncat di tengah malam. Ia mungkin representasi dari sesuatu yang belum selesai. Sebuah pesan yang ingin disampaikan dari dunia yang tidak terlihat. Mungkin kita sering menganggapnya mitos atau cerita dari masa silam. Namun, di balik kain putih itu, ada luka yang tak tersampaikan. Dan harapan agar kita yang masih hidup, tak lupa menyempurnakan apa yang belum selesai. Sahabat Sukma, jika kamu memiliki cerita pengalaman horor yang pernah kamu alami, kirimkan kisahmu ke email tabirsukma@gmail.com. Cerita yang terpilih akan aku bawakan di segmen bicara lewat Sukma. Aku Sukma, sampai jumpa di episode selanjutnya di Tabir Sukma.